Oke friend, kembali lagi bersama saya Iqbal dari Mad Friend Animal, everything about animal. Nah, hari ini kita ada di tempat yang spesial, di mana di sini adalah tempat The Kingdom of Malamute in Bandung. Salah satu breeder malamut yang besar di Indonesia, salah satunya ya. Nah, apalagi kalau bukan Dream Castle Kennel. Nah, kita bakal ngobrol sama ownernya langsung, Ko Teddy. Bener nggak ya namanya? Kita langsung aja ke sana. Oke, come on. Nah, ini dia owner The Biggest Kingdom of Malamute in Bandung. Nah. Sehat kok? Halo, sehat. Kenalan dulu, siapa nama kau? Teddy dari Dream Castle Teddy Kennel. dari Ya. Dream Castle Kennel. Nah, kita kesini mau nanya-nanya nih kok tentang Dream Castle Kennel. Ya. Sebelumnya, sejak kapan miara malamut ini? Kalau kita miara malamut itu dari tahun 2013. 2013? Ya, khusus malamut ya. Tapi kalau kita husky itu dari tahun 2011. Oh, jadi pendahulunya husky dulu? Husky dulu, baru malamut, ya. Oke. Terus kok kenapa lebih memilih malamut dan husky dibanding anjing yang lain? Kan banyak tuh anjing pitbull. Emang saya dari dulu suka banget sama husky awalnya. Karena husky itu kayak serigala. Oh, Kelihatan oke. gagah banget nih, ada anjing mata biru. Heeh. Karena kita kan di sini matanya kan mata coklat Coklat semua. semua. Melihat ada anjing gitu kan, apalagi tahun 2011 kan masih lumayan lagi rame gitu Iya, kan. iya, Terus iya. wah keren juga nih husky, gagah gitu kan. Jadi miara husky dulu ya. Nah, pada saat itu ya udah saya coba beli ya, beli dari 1, 2 terus banyak, udah gitu baru tahun 2013 saya main malamut. Oh, main Gitu. malamut baru 2013? Ya. Dan itu pertama kali malamut yang dipunyai itu siapa kok? Namanya Mary. Namanya Mary. Masih ada nggak sampai sekarang? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi sempat jadi tua dulu ya di sini ya. Sampai di sini umur 8 tahun kelihatan dia kena jantung loh. Oh, 8 tahun lumayan lama loh. 8 tahun. Umur anjing ya, itu Pak ya? tiba-tiba matinya apa sehat-sehat. Tiba-tiba besoknya udah nggak ada, sampai kaget gitu juga. Pasti sedih Kelihatannya banget, jantung. Pasti sedih Sehat, banget. nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba itu gitu. Kok. Oh, pasti sedih banget tuh ya. Wah Yang ya, pertama. karena dia juga sebagai salah satu pionir saya Oh, pionir. yang menciptakan anjing-anjing yang mewah Terbaik banget, gitu yang ya. bagus seperti Lexus, Spike itu tuh mamanya. Oh, Spike yang meninggal. punya Spike yang punya Ezron, Oh. ya Oh, gitu. itu salah satu. Oh, itu anaknya dari Anaknya Mary. Spike, Lexus, Vovo. Itu Vovo itu yang dapat Best in Show. Oke. Pertama anjing saya pertama kali yang dapat Best in Show itu Vovo. Nah, ngomongin base in show itu berarti kan anjingnya itu di kelas show ya Om? Iya. Kok. Nah, gimana? Kenapa Om lebih senang, lebih memilih bidang show dibanding bidang yang lain? Ada tantangan ya. Wah, ada Kalau tantangan. show ada tantangan, terus istilahnya kita belajar di situ bagaimana anjing yang bagus itu seperti apa, ya kan? Kita semua kita belajar dari nol, ya kan? Belajar ikut show pertama kali juga kita nggak tahu apa-apa. Iya, iya. Terus kita belajar sampai kita bisa breeding, sampai kita bisa menghasilkan anak-anaknya yang champion juga. Oke. Terus ada tantangan yang wah seneng aja gitu Iya, ya, iya. kita fight gitu kan. Ada kegiatan awalnya buat hobi. Hobi ikut main show, lama-lama ketagihan. Bisa. Oh, sebelum kita jalan-jalan sambil lihat anjing yang show dilatih, kita lihat pionir-pionirnya Kota Dini. Ya. Oke, sama nanti kita lihat pencapaian apa yang kita udah dapat dari ini, ada piala-pialanya segala macam, nanti bisa dilihat. Ya, let's go. Come on. Ini Draco. Oh, Draco. Gede Draco banget. yang number 1 Indonesia. Number 2017-2018 ya. Impor UK. Impor UK, champion 3 negara. Oh, mantap. Udah champion. Umur berapa tahun kok? Ini sekarang 7 tahun lebih. Udah 7 tahun Iya. lebih. Mantap. 7 tahun lebih. Udah menghasilkan berapa keturunan champion? Kenapa? Udah menghasilkan berapa champion? Udah menghasilkan ini banyak. Pertama Rocky, ini anaknya. Oh, ini Ini salah satu anaknya ya? ini anaknya. Udah dapat champion, Indonesia champion, Malaysia champion, best in show, udah multi best in show udah berkali-kali. Sama best yang in show juga udah dapat. Oh, pencapaiannya luar biasa. Iya. Nah, terus betinanya
Ini saya kasih tahu dulu anak-anaknya Draco Oke, yang anak-anaknya Draco berhasil dulu. ini ya. Nah ini up. Gede Ini banget. Rio, ini Rio. Rio juga anak Draco, dia udah champion Indonesia, udah dapat best yang ini semua juga, gitu. Nah, Oh, terus ada satu lagi. lagi, ini anak Rocky, ini cucu Draco anak Rocky. Ini masih umur setahun. Oh, ini Ya. cucunya Draco. Ya, ini cucunya Draco yang akan saya showin nanti. Oke. Gitu. Mantap. Keren. Terus satu lagi, ini Morgan juga nih, ini Morgan anak Draco up. Oh, ini juga anak Draco. Ya up. 17 bulan. Ini anak Draco rata-rata gede banget ya kok ya? Ya, ini betinanya juga anak Draco. Ini udah diambil sama orang Aussie. Oh, udah diambil sama orang Aussie sampai Australia loh. Ya. Impor, ekspor. Kalau Mantap. betinanya ini ada betinanya Ashley. Up. Ashley, sini sayang. Sini. Ini betina, ini masih umur 9 bulan. Ini 9 bulan. Itu husky, ini husky. Oh, dia nggak ribut? Enggak ribut. Yuk kita masuk ke dalam. Ini yuk sambil ngobrol. Nah, tadi kita udah lihat para championnya, sekarang kita lihat Nah. medali-medali dan piala-pialanya. Nah ini kebetulan ini juga ada teman Halo. saya, dia beli anakan dari Lea. Ini kalau gini umur berapa bulan? Ini umur 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Ini Masih masuknya long lucu-lucunya hair, ya. Oh, long hair ya? Long hair. Ah, bedanya apa kok? Malamut long hair Ya sama yang kalau Apa long hair dari- itu bulunya panjang, Enggak, maksudnya, fluffy. Apakah gitu. dari tempat awalnya, misalkan beda daerah gitu? Jadi emang di dunia itu ada 2 jenis Alaskan. Bahkan ada 3 sekarang. Satu Alaskan short hair yang ada yang sesuai dengan standarisasi. Oh, Terus yang kedua Alaskan long hair. long hair. Ya, yang ketiga Alaskan Giant masuk Indonesia. Oh. Gitu. Nah, kalau Giant itu yang tadi Draco masuk Giant atau? Oh bukan. Oh, bukan. Giant Oh, itu jadi adalah satu lagi. anjing yang campuran biasanya. Oh. Campuran dengan terah lain, ya gitu. Tapi jadi yang lebih besar. Kalau Draco itu anjing standar, Oh, standar oke. Eropa. Jadi standarnya ya husky yang ada di sini ya, Draco ya, Ya. salah satunya. Oke. Nah, pencapaiannya Om Eko. coba. Pencapaian ya banyak lah ini. Saya udah Wah, dapat lihat Best in nih. Show. Ya, ini dari Rocky, ada yang dari Ryu, ada yang dari Draco. Terus ini juga yang di Malaysia ada. Ini dapat si Rocky. Terus ini juga ada ini dari Surabaya. Ya lumayan banyak lah sih. Iya. Lumayan lah. Masih banyak lagi sih, cuman nggak ada tempatnya. Iya. Cuman yang gede-gedenya doang saya pajang. Nanti ada satu rumah khusus untuk piagam. Nah, kita lanjut jalan-jalan aja Pak. Tadi kan Oke. udah mau latih ya? Ya, Nah, nanti kita lihat ada Kita 2 lihat anjing. ada 2 anjing. Yang di ini ya. Ya, siap. Oke, come on. Oke, friend. Kita lagi jalan menuju tempat latihan nih di taman di belakang rumahnya Ko Teddy. Kita mau ngeliat 3 anjing, 1 husky dan 2 malamut untuk dilatih. Bagaimana sih cara melatih show gitu loh? Seberat apa melatih show? Dan selama ini kita tahunya obedience karena apa? Kita udah datang ke K9. Di sana dikasih tahu pelatihan obedience dan agility. Nah, kalau pelatihan show seperti apa nanti kita kesana aja lanjut. Oke, friend, kita udah nyampe lapangan di tempat latihannya champion-championnya Ko Teddy ini. Kita tanya-tanya bagaimana cara melatih show gitu kan. Kita pengen tahu kok, apa sih bedanya pelatihan untuk show dan agility? Oke. Kalau pelatihan untuk show ya itu jelas kita untuk pertandingan di suatu event yang diselenggarakan oleh Indonesia Perkin. Iya. Ya kan? Nah, itu juri-jurinya juga dari luar, ada yang lokal juga ada. Ya. Apa sih yang di-showin? Di-showin tuh kayak stackingnya gitu loh. Stacking ya. itu apa? Coba kita jelasin Stacking. stacking. Nah ya kalau stacking tuh pada saat ini anjing itu harus bisa mengaplikasikan dia tuh strukturnya bener. Oh, Jadi cara dia berdiri mungkin? Ya berdirinya gitu loh, ya kan? Stacking strukturnya yang dilihat, larinya, Oh, oke. movement lari, terus dari kepala, ekor, mata, bentuk badan harus bagaimana itu semuanya di Jadi penilaian. penilaian, Oke. gitu. Nah, kok untuk perbedaan latihannya sendiri apa sih kok? Misalnya Kalau untuk aku- perbedaan latihan, oke. Kalau untuk agility itu lebih ke ketangkasan, Mm-mm. ya atau kepintaran, Mm-mm. ya dilatih. Jadi
anjing yang masuk latihan agility itu tidak punya standar. Anjing apapun boleh. Pasti bisa dilatih ke agility, ya kan? Kalau anjing show dia harus punya pertama darahnya dulu. Bloodline-nya secara bloodline dia juga emang udah anjing show. Terus apa namanya? Dia udah punya istilahnya punya basic lah semuanya punya basic. gitu. Mungkin dimulai dari struktur kali ya, strukturnya udah gitu. bagus dari lahir. Terus kalau agility itu kan semua anjing boleh apapun itu bisa diajarin sit down segala macam itu untuk obedience. Sit down, heel, ya kan. Nah untuk lebih lanjutnya namanya agility yang seperti yang kemarin tuh naik. Pelatihan fisik ya. Ya gitu. Terus kalau misalnya untuk anjing show ini kok boleh nggak diajarin agility? Anjing show bisa diajarin agility, cuman harus yang sudah mateng biasanya. Jadi takutnya nanti gini, pada saat show dia duduk, gitu loh. Itu jadi nilai minus buat juri? Iya, nggak boleh, karena perbedaan bertolak belakang. Tapi kalau di anjingnya udah mateng, terus kita latih agility, nggak jadi masalah, bisa. Asal tetap dilatih pada saat dia ngomong sit ya sit, tapi pada saat dia stacking ya stacking, tapi udah matang dulu basic show-nya. Oke. Nah, kalau dicampur-campur gitu, apalagi masih kecil nanti bisa berantakan. Gitu. Tapi kok itu kan kalau misalnya udah matang, kalau misalkan dia dari basicnya agility, nih misalkan aku punya anjing yang memang bukan show, tapi pengen show karena mungkin bisa dibilang struktur bagus. Tapi sebelumnya aku nggak pernah nih untuk latihin show. Kita biasanya latih agility atau obedience. Semua ada umurnya. Ya, latihan agility pun kalau yang sudah tua lebih susah. Ya, apalagi kalau misalkan latihan agility dulu baru ke show. Udah umur udah tua, itu berat. Berat. Ya. Nah, berarti standarisasi untuk melatih show itu dari umur berapa, Pak? Kalau saya dari umur 2,5 bulan udah saya latih. Udah dilatih? 2,5 bulan saya udah latih. Biasanya pelatihnya kayak gimana sih, kok? Latihannya seperti ini, kita ngobrol aja sama pelatih kita gitu kan. Ya, yang penting ini Jeko nih salah satu punya customer saya nih. Ya kan? Dia dilatih dari umur 2,5 bulan. Nah, ini 2,5 bulan pertama ya dilatih untuk bisa nyaman dulu dengan tali. Kita main-main dulu. Kalau masih kecil latihannya nggak bisa langsung fokus latihan serius, nggak bisa. Kita pancing dulu, nyaman dengan tali, main-main bola, terus udah gitu belajar kayak gini stacking, ya. Dia harus bisa diem, harus bisa fokus gitu. Ya. Nah, stacking sendiri yang dinilai dari apa aja, Pak? Ya jadi gini, kalau stacking itu juri ingin melihat apakah struktur badannya itu sesuai nggak, gitu, ada salah nggak. Jadi misalnya kalau juri pasti akan meriksa, pertamanya pasti akan meriksa dulu kepalanya, terus giginya, ya kan. Terus dia pasti akan periksa semua, pegang dadanya, bagaimana, terus top line-nya, top line nggak boleh turun. Nggak bongkok gitu ya? Terus udah gitu kalau jantan ya, dia periksa bijinya ada 1 atau 2. Emang beda kok? Iya. Saya ada yang 1. Ada yang 1, tapi biasa 1 itu di atas. Kan harus sempurna kalau anjing show tuh. Wah, aku pikir biji pasti 2 kok. Belum tentu, bisa aja 1 naik ke atas gitu kan. Kalau udah champion bulunya juga beda. Iya. Ya kan? Udah kayak bulu, kepala gitu kan. Tuh, kaki depan, top line segala macem gitu. Nah, kalau ini umurnya berapa nih, kok? Ini 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Ini 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nah, untuk yang tadi yang dilatih Jeko ini, nanti apa bulunya akan seperti ini? Iya, bisa pasti seperti ini. Ya. Mantap. Bisa seperti itu. Fokusnya tuh biar juri bisa melihat gitu gimana strukturnya dia pada saat dia nyamping, ada yang di stacking, ada yang hands free, ada free stacking. Nah, kalau misalkan ini kok dia kan anggap sekarang dia udah matang lah ya, udah matang, terus masuk masa breeding. Ketika dia di breeding ini nanti dia mempengaruhi nggak sama kualitas show-nya dia? Nggak ada pengaruh. Jadi setelah breeding malah biasanya kalau anjing-anjing jantan atau betina itu dia lebih mature.
lebih mature, kepala dia lebih gede gitu loh. Jadi lebih bagus ya setelah Iya, di breeding. betul. Oke, mantap berarti. Nah kalau ini husky breedingan saya sendiri, hasil ternak saya sendiri untuk show gitu. Nah ini yang bawahnya kebetulan Derry, anjingnya ini nurut banget lah sama Derry, gitu. Nah, kok untuk antara husky dan malamut ini, yang apalagi di di bidang show ini ada perbedaan karakter nggak sih kok? Ada. Robah Der. Beda. Ini kalau husky itu dia secara kalau karakter ya, husky ini lebih karakter sih hampir sama. Mereka sangat baik sama orang. Ya, terus tapi kalau misalkan sama ketemu jantan betinanya nggak terlalu fight. Kalau Alaskan ketemu jantan sama jantan besar, betina sama betina besar, dia kadang-kadang fight. Gitu. Tapi kalau misalkan lebih kalem Alaskan. Lebih kalem Alaskan. Kalau husky dia lebih aktif gitu loh. Untuk kesulitannya sendiri beda nggak kok Alaskan sama husky nih? Kesulitan apa? Kesulitan pelatihan nih, kan aku pernah dengar Kesulitan katanya. hampir sama lah, nggak ada. Kalau anjingnya emang jadi gini, kalau mau show itu anjing harus aktif, nggak boleh lemes gitu. Harus aktif, terus strukturnya bagus, movementnya bagus, semuanya bagus, gampang dilatih. Jadi asal dia mau semangat ya, fokus, semangat sama bite, semangat sama makanan, gampang dilatihnya. Jadi dengan karakter playful yang rusuh juga bagus malah ya? Bagus. Gitu. Oke nih friend. Jadi Alaskan dan malamut itu memang sama karakternya untuk show ini, walaupun karakter playful yang rusuh gitu, yang kadang susah dilatih, justru itu bagus untuk dilatih. Sip. Dan lebih mudah daripada yang pendiam ya kok ya. Ya betul. Oke. Nah ini husky itu dia lebih ringan, lebih kecil. Ya jadi larinya pun harus lebih ringan. Kalau Alaskan kan besar, jadi dia harus larinya heavy tapi enak gitu. Oke kok, dari tadi kan kita lihat anjingnya nih, terus ngelihat apa disebutnya handler ya? Iya. Handlernya itu larinya juga beda. Beda. Handlernya itu khusus juga kok, nggak bisa sembarangan. Iya, handlernya harus sudah pengalaman dalam melatih, dalam membawa lari anjing, dalam menstekan anjing, dalam mengaplikasikan. Jadi anjing bagus kalau dipegang handler yang jelek bisa kalah. Gitu. Karena kita yang memperagakannya. Kita harus connect sama harus connect sama anjingnya gitu loh. Berarti nggak bisa sembarangan, misalkan aku tiba-tiba bawa buat show gitu, nggak bisa sembarangan ya kok ya? Nggak bisa. Dan itu kalau misalnya untuk handlernya sendiri ada pelatihan sendiri atau gimana kok? Ya kalau handler sendiri ya pasti dia belajar, ada pelatihan sendiri, dia harus belajar dengan pengalaman. Handler saya ini udah pengalaman udah lama sekali. Pak Jo udah berapa tahun jadi handler? 10 tahun. 10 Yanto udah berapa lama jadi handler Toh? Ini dong lo. Ayo dong sini. Ini juga semua awalnya jadi dulunya belajar dari nol. Dari kennel boy dulu ya Jo, bersihin kandang. Sekarang mereka udah sukses semua nih. Udah jalan-jalan ke luar negeri ya kok ya? Iya udah jalan-jalan ke luar negeri, udah jadi handler profesional. Ke China, China ya? Pernah ya? Terus ke Taiwan, Malaysia, Singapura ya? Lu ikut ke Singapura pernah? Singapura belum. Cover, udah jalan-jalan ke luar negeri, duitnya akeh. Iya, duitnya akeh gitu. Pandemi juga kan nggak ada show ya kan, tapi mereka juga punya latihan, orang masih latihan gitu loh. Walaupun agak berkurang sedikit ya, tapi jalan ya. Oke deh, kok terima kasih ya informasinya sangat sangat mengedukasi untuk awam-awam seperti saya. Mudah-mudahan Dream Castle dan malamut-malamutnya ini anak-anaknya menjadi malamut-malamut yang membanggakan. Amin. Oke, makasih ya kok ya. Ya, sama-sama. Oke, friend. Bye. Kita udahin dulu nih untuk pembicaraan kita dengan Dream Castle Kennel. Nanti kita lanjut ke vlog-vlog unik selanjutnya. Saya Iqbal dari My Friend Animal, everything about animal.